Kerjanya cuman bangun tidur, makan, tidur, makan, main nonton film Korea. Jadi saya berpikir kenapa saya mau divaksin, karena saya juga mau kita tuh jangan kita menjaga buat keluarga kita, buat orang luar, buat semua lah, supaya jangan sampai kita merugikan orang luar. Di agama kita juga mengajarkan seperti itu kan, ya, betul. untuk kebaikan. Jadi kenapa enggak sih gitu? Let's talk it. Let's talk. Oke paket, ketemu lagi kita di saluran yang inspirasi, aspirasi, Edukasi dan motivasi. Kita kedatangan tamu yang paling spesial juga nih, Mas Musli. Ya kan? Ini spesial banget ini. Spesial pakai telur. Telurnya 2. Orang yang susah banget diajak keluar rumah. Pertama itu, karena emang di rumah itu prokesnya ketat banget. Kita nggak tahu lebih ketat daripada di Istana Buckingham Palace kalah. Istana Bogor juga kalah. Kalah banget. Masuk ke rumah gua aja mesti PCR dulu loh. Ya kan? Janjian kita mesti rapid dulu loh, jangan salah. Rapid dulu, Antigen dulu. ya kan? Jadi mungkin kita belum tahu, ya yang di luar belum tahu, tapi kita udah tahu banget kan. Oke. Ya, kita ini Lewat Let's Talk It ini udah dikasih Let's Talk tahu. It, kita kasih tahu gitu kan ya. Kenalin dulu Mas Musli. Oke. Sekarang kita ketemu narasumber kita Ibu Dini. Lengkapnya Siti Juniadini. Weh. Beliau ini adalah owner dari salah satu catering di Jakarta yang sudah lama sekali. Ini juga termasuk dedengkotnya catering ini. Kalau kita yang masih junior ini udah senior banget. Jangan-jangan belum lahir kan? Dari mulai ibunya gitu loh, Iya, turun betul. ke Bu Dini. Nah kita akan korek nanti nih. Betul. Terus juga Bu Dini ini juga ketua asosiasi dari salah satu catering, asosiasi catering yang ada di Jakarta ini. Nanti kita akan korek dari sisi cateringnya, asosiasinya juga. Bu, tadi jalan ke sini macet nggak? Hujan gede, Tapi enak kan? enak. Tapi ibu di rumah selama PPKM kayaknya subur banget deh. Gimana nggak subur? Kerjanya cuman bangun tidur, makan, tidur, makan, main nonton film Korea. Nggak pernah keluar Bu ya? Nggak boleh sama sekali, nggak Ya boleh. Allah. Nggak tahu ya, karena sekarang yang varian ini aja. Kalau dulu masih boleh. Karena di rumah saya kemarin zona hitam. Ada lagi kali yang lebih black lagi, ke super black kali. Emang ada zona hitam ya? Ada kan zona merah, orange, merah. Kalau zona hitam itu sama sekali nggak boleh ada orang keluar dari rumah itu, dan orang dari luar masuk ke rumah nggak boleh. Jadi itu zona benar-benar hitam. Kalau zona merah Ada yang lebih hitam lagi nggak? Super black. Zona black. Zona kita black. ini udah ngerasain kan, masuk ke rumahnya Bu Dini itu harus kayak gimana, bener nggak? Cuci tangan, terus pakai hand sanitizer, Masker nggak boleh lepas. Masker nggak boleh lepas. Kalau ya lepas kan? denda. Ya kan? Terus juga harus pakai tembak suhu. Lu gila, kayak mau kalah. Gue bilang Istana Buckingham Palace Sebentar kalah. lagi pakai kartu vaksin. Waduh, ngeri deh. Emang peraturannya ketat banget sih Bu? Enggak lah, enggak gitu. Kita untuk mencegah diri buat kita aja supaya jangan sampai kita lengah. Kadang-kadang kan kita juga suka antar keluarga bisa lengah juga gitu loh. Iya. Intinya kan sebenarnya kita yang penting cuci tangan, pakai masker, itu aja kok. Enggak usah kayak gitu banget, gila apa ya. Cuman karena ini kan di rumah saya itu ada orang tua saya yang punya comorbid, Iya. punya penyakit. Ya namanya tinggal orang tua satu-satunya kan, mau nggak mau kita jagalah bagai pualam. Iya. Jadi kalau dia sampai kenapa-napa, masalahnya ibu saya juga orangnya nggak bisa diatur juga. Jadi ya. Ya, yang tuh Kita- emang, yang tuh kita tahu lah maksudnya kan, Iya. udah sering ketemu beliau kan, benar-benar harus dijaga karena orang Kesempatan yang tuh, buat dia kemarin sakit dengan meminta macam-macam makanan. iya. Nah, Wah. yang kepengen ini alasannya katanya nggak ada rasa, kepengen ini, kepengen itu. Kesempatan dia banget. Karena Kesempatan selama banget. ini dia kan nggak boleh makan yang sesuai dengan Dijaga lah ya, makannya yang dijaga ya. Nah ini kan kesempatan dia kemarin. Asli 2 minggu makanannya semua keinginan dia terpenuhi. Dan
yang memprotek makanan dia mau nggak mau harus menurutin apa kata dia. Daripada nanti dia nggak mau makan. Daripada mau makan ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Abis ini sekarang udah di lagi cepat lagi. emang bener ya, kondisinya orang tua memang harus kita jaga banget. Orang tua saya juga makan juga saya atur banget, jangan sampai macam-macam makanan itu memang masuk gitu loh maksudnya. Jadi Betul. harus dijaga. Kalau memang nggak sakit ya kan, ya memang harus jaga makanan. Tapi Penting kalau sakit, sehat. Penting sehat. penting sehat gitu loh. Bu, nah ini Siap. ngomong-ngomong nih, Boleh. ya kan, kondisi PPKM ini kan, Ibu kan sebagai ketua asosiasi nih, ya ketua perkumpulan perusahaan jasa boga Indonesia ya, Salah. perkumpulan Penyelenggara jasa boga Indonesia. PPJI. PPJI, penyelenggara jasa boga Indonesia ya. Nah, kira-kira nih buat kedepannya nih Bu, kita dalam menghadapi ini apa sih peranan kita nih sebagai perkumpulan ini untuk membantu program pemerintah dalam kondisi seperti ini Bu? Ya kan, ya sebagai PPJI ini bisa menghadapi situasi ya PPKM ini, apa sih sumbangsi yang kita harus ya berpartnership dengan pemerintah lah biar programnya jalan seperti itu Bu? Maksudnya sumbangsi. Ya misalkan sumbangsi kan kita waktu di tahun 2020 PPJ udah pernah memberikan support, benar nggak? Alhamdulillah PPJI yang pertama kali dari Nah. asosiasi memberikan bantuan kepada Pemprov. Betul kan? Ya, Nah berarti itu alhamdulillah. sumbangsi kita kan sudah bersama pemerintah. Nah yang kedua ini juga kan kita juga dilibatkan dalam peran aktif untuk vaksinasi COVID, benar nggak? Iya. Ya itu salah satu sumbangsi juga. Terus juga Udah nanti vaksin belum? saya kan ini Bu, survivor survivor COVID. Ibu nanyanya terlalu Itu sebenarnya alasan aja. dia pintar ngeles gitu loh. Nggak, takutnya saya Udah biasa. gini kan, karena ternyata Emang? saya dapat informasi Heeh. orang-orang yang nggak mau vaksin dia pikir kan wah benar memberikan berita-berita yang ini, nggak taunya apa tau nggak? Takut disuntik. Jangan-jangan itu alasannya. Saya juga- Badan boleh rainbow. iya. Saya sih nggak takut jarum suntik. Makanya sampai sekarang juga belum vaksin. Oh takut juga sama jarum suntik. Takut Masya juga. Allah, ya. Tapi sekarang dengan kondisi seperti ini mau nggak mau harus divaksin. Ya, harus. Saya juga sih insya Allah sih dalam minggu inilah soalnya mau divaksin. Harus vaksin. gitu. Kemana-mana dengan bawa kartu vaksin kita bisa mobile. Ya. Tenang aja. Jadi karena saya sudah divaksin, besok-besok saya bisa mobile kemana-mana. Nah salah satunya itu karena kemana aja mesti itu kan itu Iya. syarat perjalanan sekarang gitu. Semua loh. deh kemana-mana masuk mall, ke restoran harus ada kartu vaksin. Jadi dia nggak bisa ke hotel, ke mall, nggak bisa ke mana-mana karena nggak bawa kartu vaksin. Tapi dia pinter Bu alasannya. Apa? Kemarin kita sempat ke Sukabumi, alasannya bilang nggak masuk akal banget. Dia Apa? bilang nih anak nih, kita ini udah terbukti gitu loh. Ini kita berempat tuh Pinter ke- ya. Orang Indonesia emang pinter akal. Emang dia Pak. pinter ngeles gitu loh. Karena dia padang setengah gitu kan. Jadi saya juga nggak nyangka. Dengan itu kita memang nggak bisa kita bohongin. Orang Indonesia itu banyak akal, banyak pinter itu segala kan macam. itu kan gift dari Itu kalau Allah. ya tapi jangan Karunia disalahgunakan. Allah. Ya, bukan disalahgunakan. Tapi dia terlalu panjang akal ya. kadang-kadang. Tapi gini loh, Tapi nggak maksud apa-apa saya gini, disampaikan. vaksin itu syarat dan ketentuannya kan sangat ketat. Benar Hah? nggak? Enggak. Ya? Enggak dong. Maksudnya gini, untuk beberapa kasus vaksin itu kan bisa dilakukan terhadap orang-orang yang standarnya sehat, terus juga dia juga tidak ada penyakit bawaan seperti itu. Saya ada. Ya, tapi paling tidak kan pada saat ibu seperti itu kan tergantung vaksinnya. Karena kemarin saya bicara sama salah satu narasumber ya kan, bahwa vaksin itu tidak ditentukan oleh pemerintah, ini harus vaksin ini enggak. Jadi Enggak, memang enggak. ada vaksin itu memang harus kita pilih karena vaksin itu kalau menurut saya itu sugesti Bu, gitu loh, sugesti buat diri saya nggak mau divaksin ya karena memang saya udah udah pernah kena COVID dan menurut saya bahwa COVID itu sudah ada di dalam diri saya dan saya punya autoimun gitu loh, ya kan dari Iya, imun tubuh. Pemikirannya dia. Coba Iya. kita tanya nih dari sisi Budi ini seperti apa ya kan. Gini deh, kalau saya tuh berpikirnya, saya juga pernah kena COVID, saya penyintas. Emang udah pernah? Oh udah pernah ya, iya. Barengan ya waktu itu ya. Iya. Jadi saya berpikir kenapa saya mau divaksin, karena saya juga mau kita tuh jangan kita menjaga buat keluarga kita, buat orang luar, buat semua lah, supaya jangan sampai kita merugikan orang luar. Di agama kita juga mengajarkan seperti itu kan, Iya, betul. untuk kebaikan. Jadi
kenapa enggak sih gitu. Masalah untuk orang yang membuat berita-berita kayak gitu, kita anggapnya ya udah demi kebaikan buat kita dan keluarga kita, intinya cuma itu. Jangan sampai merugikan orang lain atau merugikan keluarga kita, dan Sekarang- buat diri kita juga sih jadi sehat. Jadi Sekarang saya tanya nih, Hmm. COVID ini kan harusnya standarnya vaksin. Hmm. Setelah vaksin itu berarti harus sudah stabil dong kondisinya nih, ya, dan insya Allah tidak akan ada lagi lonjakan penyakit gitu ya. Karena ibu tahu kan, ibu kan sebagai ketua sosi tahu loh, teman-teman kan pada menjerit nih catering, bener nggak? Ya. Apa yang harus kita sudah mengikuti program pemerintah, PPJI sudah melakukan itu programnya pemerintah juga, divaksin juga kemarin ya kan? Apakah iya menjadi suatu jaminan bahwa nanti, ya mohon maaf ya, apakah ini tidak menjadi sebuah kondisi yang memang sudah akan aman? Karena COVID itu ada beberapa Gini. orang dibilang juga nggak bisa Gini, membuat rasa aman. yang ya? namanya virus itu nggak akan mati, nggak akan habis, Ah. pasti akan ada terus. Nah, Bagaimana kita mencegahnya aja, bagaimana kita memprotek diri. Jadi nggak akan mau dibilang aman, mau dibilang enggak, kita akan nggak tahu virus yang namanya COVID ini sampai kapan berakhir, itu nggak akan mungkin. Tetap ada. Saya sependapat dengan Singapura tuh, kalau bisa kita seperti berdampingan sama mereka. iya. Artinya kita udah divaksin, kita ini ya udah. Jadi kalau berharap dengan, yang penting gini deh, ini kan DKI yang insya Allah alhamdulillah sudah melebihi dari 80% yang vaksin pertama. Oke. Berarti sudah melebihi dari Standar WHO. yang untuk herd immunity. Ya. Dengan begitu kita buktinya sekarang gubernur sudah membolehkan kita yang sudah divaksin bisa mobilisasi, Ya. mau vaksin pertama atau vaksin kedua. Berarti kan itu sesuatu yang adanya kemajuan. Di luar negeri orang yang sudah pada divaksin, Tapi kenapa nggak dibuka? Untuk Apanya? kita berusaha. kenapa? Kenapa kita nggak dibuka untuk berusaha? Pelan-pelan dong. Iya. Emangnya sekarang gini, Hmm. kalau misalnya kita yang namanya berusaha membuat sesuatu apapun, memang langsung diger, langsung semua dibuka kan? Pelan-pelan lah. Kalau Dengan orang nggak sabaran. Nah, kalau misalnya sekarang kita udah boleh mobilisasi, kan kita lihat nih situasi dengan sekarang saya mau tanya Ahmad, mungkin karena Mas Reza ini karena udah walaupun dia ini jalan-jalan dulu, Ah, iya. sementara kalau kita kan yang di rumah bagaimana kan jalan-jalan. Hmm. Dengan udah dibukanya gitu kan bersyukur aja buat yang udah di rumah tuh bisa pergi-pergi. Paling nggak kita bisa melakukan sesuatu kegiatan yang bagaimana di luar. Seperti saya berapa sebulan ini kemarin kan saya asli di rumah dulu. Cuma pergi ke lote aja deh, pergi kemana rasanya seneng banget gitu loh. Hmm. Nah itu sama terjadi dengan yang sekarang, kita nggak mungkin langsung cepet jebret usaha langsung dibuka, kan nggak pelan-pelan. Betul gitu. betul Karena banget. kalau nggak dibuka-buka, Ya belum, bukannya nggak dibuka-buka. Ini makin menjerit ya. Benar nggak? belum Nggak, bukannya ini Ini belum. nanti biasanya kalau udah menjalar dari kantong kiri ke kantong kanan bahaya loh. Dibuka lagi kan? Kalau Kantong belakang. saya kira kangen mulu ya. Nah gini kan apa namanya, mungkin flashback sedikit ke belakang. Iya, Budi ini kan apa namanya, owner dari Dirasa Catering. iya. Kita juga pengen tahu nih gitu loh, kapan sih Dirasa ini berdiri, dan apa namanya, di cateringnya lebih ke perusahaan kah, lebih ke wedding atau seperti apa gitu, mungkin Budi bisa Kalau saya cerita. mau cerita dari jamu catering, saya berdiri tahun 81, udah pada lahir belum? Udah dong. Saya masih kecil tuh. Tahun 81 ibu saya pertama kali cuman buka catering jualan donat Itu di Jakarta bu ya? di Jakarta. Jakarta. Jualan donat di iniin kirim-kirim ke toko di Jalan Sabang. Donat sama soto ayam. Itu pertama tuh. Pertama kali jualannya itu dulu, sama dulu sih belum terlalu banyak persaingan ya, jadi gampang mendapatkan klien order. Terus sama menjalani pabrik di apa tuh namanya, aneka karton yang jual box punya aneka, namanya aneka karton elok, sama bir bintang. Di bir bintang saya melayani catering tuh ada lebih 5 tahun kali, lama pokoknya. Oh, Untuk komersialnya, karyawannya. Bukan karyawannya ya? ya, di bir bintang. Terus di aneka karton kopi begitu lama kok. Dari situ terus lebih banyaknya ke industri ya, namanya ya, Industri. ke industri gitu. Terus saya karena tante saya waktu itu mau merit tahun 81 itu ya, kan belajar karena kan saya punya catering, terus jadi belajar untuk bikin catering wedding.
Nah ibu saya waktu itu deket sama yang di jalan Ya, betul. ya Ibu Supit Catering, Supit Catering. Supir catering dekat sama beliau ya. Iya. Oke. Itu tahun 81 itu. Sebelumnya tuh. Oh, sebelum 81 itu. Maksudnya Iya, 81 itu udah Iya belajar Oh, di belajar Supit wedding. Catering untuk wedding gitu. Hmm. Akhirnya wedding. Habis dari situ ibu saya ngelayanin wedding terus sama kantoran tetap berjalan kayak di hashtag kayak di Astra. Oh tahun waktu itu tuh lebih banyak memang ke industrinya. Nah terus karena ngelihat wedding juga ya beda kan ya industri dengan weddingnya. Jadi kita akhirnya main dua-duanya. Di wedding dapat ininya lebih cepat, ya kan? Di ini tapi itu rutin, Iya. gitu. Ada plus minusnya lah pastinya ya. Jadi saya berpikir gini, sekarang pun kita mau nggak mau jangan fokus dengan mungkin saya juga bisa menyarankan pada teman-teman. Bukannya kita mau mengambil rezeki orang ya, artinya kita wedding juga ya industri juga kalau bisa. Karena apa? Ya itu untuk menstabilkan kita punya usaha gitu Iya, loh. betul. Jadi kalau ada industri kan tuh rutin terus dan itu jam tahun lah di tahun itu kontraknya nggak cuma 2 bulan enggak tahunan. Di Aztec aja ibu saya tuh waktu zaman dulu ya saya ingat banget tahun 84 atau 83 tuh lupa 84 ya kurang lebih dari sekitar itu ya. Itu setahun pertama karena memang mungkin masih sedikit ya Iya. Kompetitornya belum banyak kayak dia. nggak banyak terus udah gitu belum macam-macam. Oh zaman dulu masih lebih ini lah zamannya ibu saya tuh zamannya pasar minggu Supit terus yang zaman lama-lama ya Alpha Catering bukan Alpha Ini belum banyak catering lah ya, masih sedikit sekali gitu loh. Dan itu udah Proklamasi Catering nah itu tuh yang 40 tahun loh. 40 tahun lebih loh. lebih dari Udah 81 Iya, Pas 40 tahun. 40 tahunan. Nah, apa namanya masuk mungkin sekarang pandemi seperti ini gitu loh. Pasti kan ibu juga tuh ngalamin catering juga pasti kan terdampak gitu loh. Nah, mungkin seperti apa sih dari dirasa catering menyikapinya gitu loh, mungkin ke karyawan, apakah memang ada yang dirumahkan atau ada yang di Oh, udah. PHK segala macam gitu loh. ada di rumah kita udah. Jadi sekarang kita modelnya Dari mulai awal langsung di itu tuh dirumahkan ya, dari mulai awal pandemi. Iya. Dan mereka kita apa namanya kayak modal sekarang ya freelancer gitu. Kalau misalnya mereka mau dapat charity ya silakan aja gitu. Ya kan kita juga susah sih kondisinya kita nggak bisa memaksakan ini juga gitu. Jadi mereka kita anggap misalnya koki kita ya. Kalau koki kan kita memang ini ya. Iya. Cuma tetap kita ikat. Ya caranya itu adalah nanti kita bagaimana caranya dia supaya dia nggak ini. Tapi kan pasti mereka juga mau cari uangnya. Ya dia mau bikin jualan apa kek atau dia ini. Tapi kerahasiaan ilmu masak kita bagaimana ya jangan diumbar juga gitu. Intinya seperti itu. Tapi dia boleh silakan mau. Saya sih begitu sekarang ya, karena saya pikir kondisinya udah beda banget. Iya, betul. Gimana ya? Terima pesanan yang harganya cuma dulu boro-boro kita mau 25 box Iya. harganya 40.000. Iya. Mana mau? Ongkirnya aja berapa? Bikin Iya. tenaganya berapa? Benar nggak? Iya. Sekarang 10 diterima ya. Sekarang ya udah 10 box dikirim. Nah, tapi ya harganya juga ini, tapi ya mau nggak mau ya. Iya sekarang. benar. Kita harus memodifikasi. Tapi bagaimana ya bisa itu kita harus berjalan. rutin gitu. Jadi maksud saya apa ya namanya? Ibu kan ini ya sebagai ketua asosiasi. Hmm. Ibu sering nggak sih ngedenger dari teman-teman tuh curhatan ini segala macam usaha kita tuh begini kok sebagai ketua asosiasi nggak ada gerakannya untuk bagaimana menjadi ya mengkritisi kebijakan pemerintah PPKM, ada nggak sih ngomong gitu ke ibu? Banyak Banyak ya? Banyak yang curhat, Pak. Banyak curhat ya. Terus saya sampai gini gitu. Kalau pada curhat saya itu curhat sama siapa? ya kan ibu kan memang ketua asosiasi, memang harus Emang nggak boleh tempat curhat curhatnya. juga? Ya kan ibu curhatnya bisa ke siapa gitu ya kan? Berarti Tapi bukan nggak yang apa-apa, dicurhatin. itu namanya kelebihan buat kita sebagai ketua. Ah. Jadi artinya mereka bisa kita bisa memberikan satu masukan. Ada banyak yang kayak begitu, tapi saya menganggap sampai
masalah-masalah pribadi atau usahanya mereka yang banyak. Langkah-langkahnya Ibu nih terhadap keluhan-keluhannya anggota nih, ya kan, untuk menyemangati lah Dan saya selalu motivasinya dia untuk saya apa gitu begini, kan. saya selalu begini. Saya selalu kembali ke agama. Kalau saya ya, Iya. saya memberikan ininya kembali ke agama. Kondisi saat ini Allah hanya nyentil kita sedikit aja. Kemarin-kemarin kita diberikan kenikmatan yang berlebihan, Betul sekali itu. ya kan? Betul. Kenikmatan segala macam kita mau apapun bisa. Betul. Terus Allah cuma nyentil kok begini sedikit istilahnya kita cuma ini. Tapi kok kayaknya gitu dia langsung kita yang udah jangan kita mengeluh melulu. Iya, betul. Bagaimana caranya kita supaya kita Allah di sini menguji kesabaran kita, keikhlasan kita, bagaimana caranya? Kita nggak tahu lah kalau kayak misalnya terjadi tsunami kayak waktu tahun 90 berapa di Aceh hilang semua harta, ya kan? Ini kan enggak, istilahnya masih punya rumah, kita masih tidak gelandangan di pinggir jalan kayak gimana, istilahnya seperti itu. Jangan sampai lah. Jadi kita jangan aku sih selalu memberikan ini, kita melihat ke bawah aja bahwa kita masih lebih baik daripada mereka. Soalnya kan di luar sana ini. ini, soalnya gini, teman-teman itu kan merasa bahwa asosiasi ini kan asosiasi besar nih, kan banyak juga ya suara-suara ya juga. Ini kan karena Ibu kan ngebawa beban perkumpulan ya Bu ya, kan banyak juga teman-teman yang mempunyai harapan besar sama PPJI. Nah, pasti PPJI yang memang dibawa organisasi besar ini untuk mewadahi anggotanya dengan kondisi seperti ini gitu loh. Ya kan Ibu tentu kan banyak. Gini, kalau itu kan saran Ibu secara pribadi Iya, nih sama iya. teman-teman yang tadi Iya. kembali ke agama, tapi langkah-langkah dari Ibu PPJI. atau PPJI ini, karena teman-teman kan banyak yang bersuara mana nih PPJI, apa yang dilakukan sama PPJI gitu loh Udah maksudnya. capek soalnya. Ya, Capek. karena kan ada yang juga yang memang dia tahu kulitnya luar doang ya Bu ya. Ada juga yang memang kita di dalam ya. Kan kita kan memang teman-teman yang dekat ya organisasi ya, kita tahu ini untuk menjawab hal-hal Iya, kayak iya. gitu. Apa memang kira-kira Ibu beban Ini- beratnya ini apa nih Bu? Gitu. Ini loh, pada saat dulu awal-awal pandemi itu kan kita juga banyak kerja keras kan, dengan audiens kemana-mana kan. Hasilnya kan teman-teman juga udah bisa merasakan walaupun memang belum. Ini supaya tahu aja. Dan kita kembali normal dengan tamu bisa 1.000 orang. 2000 itu tahun berapa? Perkirakan, pengen tahu. Oh nanti nih, Aku pengen tahu aja. Pengennya sih 2022 udah sedikit normal gitu. iya. Kalau saya Bu, jujur apa yang memang menjadi pikiran saya tuh orangnya nggak suka berandai, tapi dengan kondisi sekarang ya lebih cepat lebih baik gitu loh. Kalau mau kita normal, ini saya kasih tahu 2025. Oh itu udah dibicarain dengan dasar-dasar Ya, kan kita mau bicara normal. iya. Oke. Itu kan dasar-dasar Iya. tulisan-tulisan yang memang dari ya kalau menurutnya dari sono lah ya 2025. Saya nggak mau membahas masalah itu Ya, karena maksud itu saya mau kasih tahu aja. Ya. Politik Jadi dong gini. berarti. nah itu jatuhnya dari Oh, politik. enggak ada urusannya kita nggak ngomong. Karena Jadi gitu. gini, Ah. PPJI itu kemarin sudah memberikan waktu yang awal-awal ya, kita bekerja sama dengan asosiasi lain yang bergerak di bidang wedding. Itu bersurat kepada pemerintah bagaimana kita beraudiens, kita bagaimana untuk supaya dibukanya Iya. usaha wedding. Sempat dibuka nih udah, tapi itu kembali lagi kita meninggi lagi, kita punya COVID. Iya. Ya meninggi lagi karena apa ya kita nggak Karena tahu apa lah. tuh, Bu? Hah? Karena apa tuh Bu? Ya mungkin bisa dijawab sendiri. Karena tahun Ngapain nanya ke 2025 gua ya? Karena mau tahun 2025 selesainya. Nah terus si siapa sekarang ini bukannya kita dari PPJI itu cuma maksudnya nggak bergerak, tapi kan nggak perlu dong saya harus memberi informasi bahwa setiap orang saya udah bikin surat gitu. Kita sudah jalanin dengan ada Aspedi, ada PPJI, ada Asli Perindo, ada Apindo, ada Hastana, ada Ipati, ada IPAM. 7 asosiasi. Kolaborasi ya. Ya, kita bergerak ke pemerintah dan surat-suratnya itu pada masuk. Jadi ya kita tunggu aja.
hanya tinggal bagaimana reaksinya mereka. Cuman kalau bisa dari ketua-ketua kita ini, maksudnya dari ketua umum yang punya link dekat dengan Presiden, bukan presiden, pemangku kebijakan, dengan apa namanya yang ini pengembalian ekonomi nasional itu, kalau misalnya saya bisa lebih dekat ya, karena gini, usaha nggak cuma di catering atau di usaha wedding aja yang jatuh. Kakak saya punya restoran, saya kasih contoh, kakak keluarga saya punya restoran, itu antara hidup dan mati. kalau ini udah mati banget ya restorannya. Maksud saya, nggak benar, bukan. Maksud saya gini, Ibu masih bagus hidup hidup dan mati, mati. berarti masih tengah 50-50. Iya, Kalau ini benar. udah mati Masih banget gantung. ini. Nah, masih gantung ini udah mati banget nih. Dan itu semua Mohon nggak maaf cuma ya, Mas kita Lutfi aja. ya. Enggak, maksud saya gini. Dan itu nggak cuma di saya aja, semua usaha restoran juga udah banyak yang tutup semua ternyata. Ya. Jadi ya memang kita nggak bisa melihat bahwa cuma usaha kita aja yang jatuh, tapi ya semua dari mulai apa namanya usaha restoran, hotel, spa, salon, Ya pokoknya usaha industri pariwisata. ya, terus apa travel, Ya. terus semua kalau modalnya udah pada ini ya. Jadi maksudnya drop gini, aja. maksudnya gini, Hmm. memang ya kita kembalikan lagi bahwa ya kondisi ini kalau sudut pandang saya, entahlah mungkin orang percaya atau enggak ya Bu ya. Dibilang yang namanya, kalau saya selalu bilang pandemi, jadi bukan pandemi ya, mohon maaf kalau misalkan keliru, tapi itu yang menurut saya, yaitu pandangan saya, karena situasi seperti ini kalaupun kita memang harus berpikir, ya sudah, memang Allah udah memberikan rencananya dengan seperti ini gitu, dan ini memang rencananya Allah, nggak ada lagi dibilang ini akibat perbuatan manusia, enggak, rencana Allah itu juga memang Perbuatan kadang manusia semua juga atas izin atas izin Allah. Dan manusia itu, Allah itu berkehendak atas keinginan kehendaknya manusia. Gitu ya. Tapi kan tanpa izin Allah tidak bisa. Iya, maksudnya gini loh. Orang mau berbuat korup misalkan ya. Padahal korupsi itu Nggak boleh. nggak boleh, dosa. Tapi kalau orang itu punya keinginan yang memang berbuat korup, dia pasti akan bisa melaksanakan korup karena Allah memberikan kesempatan. Lo mau berbuat korup silahkan, lo mau berbuat, Tapi kan di belakangnya nanti mau ada apa? that's it. Makanya Allah itu membuat situasi seperti saat sekarang ini memang mengizinkan setiap manusia itu berkehendak dengan kehendaknya dia. Tapi di belakang itu pasti akan ada balasan. Maksud saya gini loh Bu, kita kan berbicara bukan bicara filosofi seperti itu ya. Kita berbicara ngobrol-ngobrolnya bahwa ini pandemik, kita ini pengusaha yang Ibu apa namanya dampaknya kita melakukan di penjara ini bisa didengar gaungnya sampai ke pemangku kebijakan gitu loh. Karena kan Insya Allah doain aja. Heeh. Yang penting kan surat kita ini udah sampai ke mereka. karena Tinggal bagaimana keputusannya. Kita berdoa sama seperti kayak dulu lagi. Kita ke pemerintah kan tinggal bagaimana kebijakannya mereka. gini, Supaya kita jangan melihat ada unsur politiknya, ada gitu. Kita mengikuti apa kata pemerintah. Yang punya otoriti itu kan gubernur kalau di kita ya. ya Pemprov kita, bagaimana dia memberikan semacam suatu edaran atau keputusan, itu semua tergantung sama dia. karena dampak ini Mas Musli kan sudah merasakan banget ya bahwa usaha udah mati, ya salah satu usaha mati. Nah maksudnya kalau memang ini terjadi dan kita memang harus mengikuti kebijakan pemerintah, jujur usaha saya aja semenjak tanggal 3-4 itu PPKM Bu, saya mau WFH-kan karyawan saya sampai akhir Juli loh, karena memang mau mengikuti kebijakan pemerintah. Ya alhamdulillahnya dengan kebijakan itu kita bisa melewati ini semua. Insya Allah. Ya kan, kalau menurut Ibu kan, Ibu sebagai ketua asosiasi ya, langkah-langkahnya apa sudah dilakukan sama kita biar kita nih senang nih anggota-anggota nih Bu. Pastinya kita mau memberikan yang terbaik buat teman-teman agar dibuka. Seperti minimal kayak kemarin aja lah, ya kan? Usaha wedding bisa berjalan dengan tamu jumlah yang seperti kemarin. Intinya kita nggak muluk-muluk untuk yang sampai 5.000 tamu, 3.000 tamu, kita nggak muluk-muluk lah. Intinya dengan kayak kemarin aja kita bisa berjalan, insya Allah. Karena kan gubernur sekarang sudah bilang boleh mobilisasi, Pak, yang penting kita sudah vaksin. Berarti kan insya Allah kalau misalnya udah dengan kayak gitu,
lampu hijaunya ke sana kan insya Allah akan ada. Bu, waktu divaksin nempel koin ada nggak? Nggak kepikiran tuh. Enggak Bu, ini sebenarnya ada juga apa namanya curhat dari teman-teman gitu ya. Apa namanya, sekarang ini sebenarnya yang nggak masuk akal itu dari kebijakan pemerintah, maksudnya dari karena kan sekarang apa namanya satu berpusat di apa Kemendagri ya kan, semua aturan di Kemendagri, jadi itu dari daerah itu acuannya ke sana gitu loh. Nah yang kita kan sebenarnya kan di dunia wedding kita melihat kok apa namanya nggak masuk akal gitu loh. Oke, wedding boleh tapi hanya 20 orang 30 orang, itu wedding apaan gitu kan, itu cuma akad nikah gitu kan. Maksudnya masukan dari teman-teman, tolong dong kalau misalnya emang apa namanya dikasih kelonggaran, dikasih kebijakan wedding boleh tapi sesuai kapasitas gedung gitu loh. Misalnya 10% kah 20% itu masih masuk akal kan. Nah ini kan nggak masuk akal banget gitu loh, hanya 50 undangan 20 orang Ini, gitu loh. karena kemarin ini kan ini vaksin kalau ini tahu ya, bukan saya membela pemerintah, enggak, saya berada di posisi tengah-tengah. Virus ini kemarin namanya virus Delta. Virus Delta lebih parah daripada virus COVID yang sebelumnya, yang lain sebelumnya. Penyebarannya lebih parah, lebih gampang dan orang lebih banyak kena. Itu terjadi dengan yang kemarin ini banyak sekali yang kena COVID. Jadi kalau pemerintah mengambil kebijakan hanya 20 orang, karena apa? Karena di situ nanti kan ada petugas KUA-nya, ada petugas lainnya yang dalam di gedung itu bagaimana kena sasaran COVID, kan lebih banyak berarti yang akan kena. Makanya dibikinnya cuma 20 dulu. Kalau misalnya dibikin langsung 50, karena Indonesia pasti mereka dibilang 20 yang datang nggak mungkin 20. Saya tahu banget. Berarti itu hanya untuk akad nikah. Iya, nah untuk resepsinya, insya Allah nih, makanya saya bilang tadi kan sudah ngomong, Gubernur sudah memberikan kebebasan buat kita bermobilisasi kalau kita sudah vaksin dan mempunyai kartu vaksin. Berarti ini ada lampu hijau buat kita. Mudah-mudahan masuk mall aja sekarang udah boleh kok. Yang penting kita punya kartu vaksin. Mall masih tutup Bu? Enggak, udah buka PIN. Hah? PIN, Kan DKI masih lewat. ITC, Mangga juga udah. Wah, saya ketinggalan ini nih. Berita ya. Ketinggalan berita. Enaknya saya selama saya di rumah melulu, saya baca berita terus. Jadi Nggak, setahu saya kan DKI ini level 4. Level kan 4. Nanti kita Level tanya, 4. nanti kita tanya sama teman kita yang biasa buka pintu. Oh. Tanya ya. Iya, boleh, bener boleh. udah buka atau belum? Boleh, Karena kan boleh, ini boleh. ini kan dari TV. Iya. Kalau dia kan yang megang Ya TV, langsung kunci, megang langsung kunci. dia langsung. jadi gini aja deh, kita berpikir Tetap positif aja dia aja. aja. Memang mungkin gini, dulu kan sempat tersiar berita bahwa PPKM akan sampai tanggal 17. Benar kalau saya bilang, untuk mengambil hati-hatinya aja kita. Insya Allah setelah tanggal 17 kita bisa lebih ini lagi gitu loh, lebih apa namanya, lebih ya Safety seperti lah dulu. ya. Ya, kita berpikir yang ininya aja lah, buat keamanan kita juga kok, gitu loh. Dan kalau saya lihat teman-teman nggak usah khawatir, itu memang 20 orang yang datang, tapi kan pasti pemesanan catering nggak mungkin lah 20 orang, pasti mereka juga pesen 50. Karena keluarga, karena ini kan pasti nggak mungkin lah, karena saya ini pengalaman, bukan pengalaman, saya ada yang mau pesen, dan insya Allah dia ring 1 lah, bukan di Jakarta, maksudnya orang pejabat di sini mau mengadakan ulang kawinan ya sesuai dengan PPKM, tapi nggak mungkin dia bilang cuma 20. Saya tanya sama ibu nih. Pasti dia pesannya agak banyak gitu, karena kan orang kan juga pasti memberikan membawa pulang makanan kan nggak mungkin pas-pasan satu, walaupun memang dari bentuk tempat. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman kita catering jangan khawatir lah, nggak akan, ya memang namanya usaha, kita mungkin lagi dapat cobaan, tapi dengan kita mengikuti Ibu anjuran pemerintah. kalau ibu udah vaksin nih, ibu harusnya udah punya keyakinan bahwa ibu udah herd immunity kan? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah, pokoknya yang penting kalau misalnya di keluarga saya Tapi kenapa harus pakai masker ya? astaga, ya lagi. Emang sekarang kalau orang udah divaksin Di dan negara immunity, Eropa
Ya yang kalau saya misalnya lihat itu kan mencegah buat diri kita. US, di Inggris kemarin pagelaran acara olahraganya itu mereka sama sekali nggak ada yang pakai masker loh. Ini baru pulang dari Eropa kemarin. Oh, Saya baru pulang dari Eropa. Iya, jadi Juga tahu saya, banget. saya kemarin baru nonton Wimbledon bu. Iya. Jadi, Iya, iya, iya. jadi itu sama Saya sekali. sih terserah mereka aja nggak mau pakai masker. Kalau saya Enggak, mau maksud pakai gini, masker. maksud gini. Nah, Kalau menurut perkiraan, menurut saya itu kembali lagi adalah sugesti kita sebenarnya. nah itu jauh jawabannya. Ya, tapi sugesti itu keyakinan kan. Nah. Apakah iya vaksin yang kita suntikan ke kita tuh ampuh atau enggak? Nah kalau di sana mereka yakin bahwa ini vaksinnya benar. Ya saya juga yakin. Kenapa harus pakai masker? Ya karena emang kepengenan saya aja, bukan maksudnya untuk mencegah saya jangan sampai saya juga nanti walaupun Ah. kita tahu itu vaksinnya udah ini, ya kita menjaga diri kan saya udah bilang menjaga diri kita Yes, supaya kita jangan sampai juga menularkan ke orang lain di rumah kita, gitu loh. Kalau Sekarang saya- kalau misalnya kita Coba kalau jangan gini, berpikir gerakan negatif. gerakan Lalu, membuka lalu. vaksin Enggak, yang enggak. membuka masker itu dong harusnya. Enggak, aku nggak setuju. Aku nggak setuju ya. Ya, bukan masalahnya seperti yang tadi saya bilang. Dengan kita ada divaksin nggak berarti kita lengah. Oh iya. Intinya itu. Jadi kalau mungkin dari Reza atau Pak Muslim mau punya sugesti kayak gitu ya silahkan aja. Yang penting udah divaksin atau mempunyai kekebalan imunnya yang bagus gitu kan. Karena memang Alhamdulillah harusnya saya sih karena memang sekarang masih diberi kesehatan. Iya. masih diberi kesehatan kan sampai Amin, sekarang alhamdulillah ya. amin. Sekarang Soalnya saya kemarin waktu 2 minggu yang lalu ya saudara, ya temen beritanya meninggal melulu gitu. Oh iya. Jadi kadang-kadang kita juga dan mereka juga yang orang yang mungkin berpikir udah nggak apa-apa aman waktu itu zaman Delta belum, yang kita belum tinggi-tingginya. Ternyata dia pulang dari daerah luar kota dia langsung tiga-tiganya anak, ibu, suami meninggal. Saudara saya sepupu minggu lalu juga meninggal. Teman saya lagi meninggal juga. Jadi ini kenapa jadi kayak pada ya mungkin ya itulah. karena mungkin sudah ajal kan. Ya, Namanya ajal kan kita nggak tahu. Betul. Tapi semua tergantung dari masing-masing pribadi. Kekuatan tubuh kita merasa yakin imun kita kuat ya, bukan nggak apa-apa. Iya. Yang penting jangan sampai merugikan diri sendiri atau orang lain. Saya mau nanya lagi nih Bu. Iya. Budin ini kan ketua DPD DKI, ya kan? Ada keinginan nggak sih Bu untuk naik ke DPP itu ketua ketua umum gitu? Pertanyaan Kan yang- wajar kita menanyakan gitu kan. Pertanyaan Kita mendukung gitu loh. Saya mau nanya Kita juga habisnya nih. kita habisnya kapan sih Bu? Saya- Habis masa Kalau jabatan? besok bisa ada habis besok. Loh, itu biar tahu ya. Wajar saya mungkin apa namanya kita menanyakan seperti itu karena kan udah lama sekali Ada kan. topik yang lain? Kan isunya kan 2024 habis masa jabatannya kan. 2023. 2023 ya kan? Ya kan 2 tahun lagi, benar nggak? Betul. Karena kan kalau dorongan dari arus bawahnya itu bisa menginginkan ibu juga jadi ketua DPP kan kenapa enggak? Ibu diem Boleh sama kan? bahasa dong. No comment ya. Itu semua. Tapi syarat ketentuannya berat. Iya. Honestly. Itu semua. Dia nggak bisa jawab sekarang, Budi. Syarat ketentuannya berat soalnya dia. Mata gue jatuh. Ya nggak bisa jawab. Syarat ketentuannya berat. Nggak apa-apa. Yang penting saya cuma satu. Sampai ke depan tugas saya selesai, insya Allah saya membawa nama PPJI. Berat banget membawa nama PPJI karena 5 tahun sampai tahun 2023 itu saya harus benar-benar. Waktu dulu saya bawa nama sebelumnya Yang PPJI sebelum itu namanya, ya? ha? Enteng-enteng aja Bu ya. Ya Nggak alhamdulillah juga, ya. ya enteng karena kan kita nggak ada saingan. Ya. Artinya kita membawa nama abdi ke pemerintah Hmm. untuk lebih dikenal. Ya, ya. Alhamdulillah berhasil. Tiba-tiba sekarang saya harus berubah lagi untuk membawa PPJI. Iya. Ini jujur jalannya lebih berat. Iya, dong. Ya Apalagi lebih. tengah pandemi kayak begini ya. Bu, ya. Apalagi adanya pandemi ini. Betul. Benar-benar ujian yang paling berat yang saya ini. Mudah-mudahan saya cuma bisa berdoa masa jabatan saya habis tahun 2023 23 ya. ya. Ha.
PPJI namanya sudah berkibar. Tapi Paling kalau enggak sudah bisa orang-orang enggak. Insya Allah sih kita udah dikenal namanya. Tapi kalau 2023 masih pandemik begini kan berarti nggak bisa ada yang musda, nggak ada yang munas, kan diperpanjang lagi Bu, sampai pandemi kelar ntar Ibu. 3 periode lanjutkan. Iya, 3 periode lanjutkan, gimana itu? Iya kan? Iya dong. 3 periode lanjutkan. Loh, Benar nggak? it happen loh. 3 periode nanya kayak presiden Iya. dong. Loh. 3 periode lanjutkan. Lah, Iya. kan kita nggak bisa Saya sih terbatas. setuju aja nanti yang Kan tadi menjadi Ibu yang bilang, pengganti ini- saya sih yang di depan saya Bukan, ini. Ibu kan tadi bilang kalau 2025 selesai. Kalau Ya. saya kan malah saya lebih optimis, lebih cepat, lebih baik. Hmm. Karena kan tadi Ibu udah state, Ibu ya bukan percaya tapi state 2025 loh selesainya. Selesai ini Pandemi ini kan, nah, ya, kalau maksudnya terjadi bukan terus- selesai. Selesai sih bisa mungkin minggu tahun depan, Ah. bisa 2023 atau Makanya kalau saya tapi nggak mau untuk berpikir normal usaha kita kembali ke yang dulu lagi, misalnya kita berjalan seperti dulu lagi, pesanan sampai 1.000 orang, 1.500 orang kayak gitu-gitu 2025. kalau saya nggak mau. Perjalanan ke sananya mungkin udah dibuka juga, tapi kan belum sampai yang apa namanya, yang normal, yang isi normal gimana sih, isi normal gitu loh. Iya, emang bener sih Bu. Bebannya tuh emang berat banget ya. Ini nanti malah balik lagi curhat lagi nanti jadinya kan. Maksudnya apa namanya, kita memang Apa sih curhat aja, untung ada ketua DPD kan jadi iya, bisa siapa tahu disampaikan gitu. disampaikan kan. Betul. Maksudnya betul, apa namanya, untuk wedding kan memang masih lama, bisa jadi mungkin 1-2 tahun ke depan gitu loh untuk wedding bisa berjalan, dan nggak akan mungkin bisa lagi seperti dulu 500, 1000 sampai lebih dari itu kan. Sekarang orang pesen 50, 100. Makanya saya juga apa namanya berusaha berpikir tuh otak-otak gimana supaya kita, yang paling penting sih kita nggak sampai jatuh gitu loh, nggak ditutup gitu kan. Kita untuk bertahan aja sekarang, makanya mesti Doain buka aja ya, sarapan apa. doain aja saya bisa ketemu sama ya yang membuat kebijakan-kebijakan itu, kita PPJI ya. Amin Bu, mudah-mudahan ya. Ya, semoga kan kita juga disupport tuh. Sayanya ya. Loh, bukannya Sayanya disupport disupport dengan apa ya namanya? Emang selama ini Sekum nggak support Bu? Bukan. Maksud saya dari teman-teman anggota mensupport. Oh, insya Allah Artinya disupport. gini, kita jangan dengan mensupport tuh nggak berarti kayaknya nggak bagaimana gitu, enggak. Dengan kalian mengeluh, dengan teman-teman mengeluh apa kayak gimana, itu kan jadi kita dengarnya down ya, males jadinya kan, berita apa mengeluh. Bikin semangat orang, jadi kita juga jadi agak semangat gitu Iya. loh. Jadi jangan membuat sesuatu yang kita jadi patah semangat, bikin sesuatu yang membuat penyemangat. Itu tuh namanya support gitu loh. Jadi kalau kita mengeluh nih, oh PPKM lagi gini-gini, tolong diganti deh dengan kata-kata penyemangat. Kita yang mau, bukan kita akan merasa gimana, enggak. Jadi lebih semangat kita untuk apa ya namanya? Mungkin suatu saat kalau teman dari kalian yang menjadi ketua, kalau dengan kata-kata semangat, gimana sih kita mau berlari kan jadi lebih enak gitu. Habis gimana sih Bu, kita mau bersemangat juga apa namanya ya, ya membuat semangat itu kan sekarang apa namanya ya, order kan gitu, dua huruf Bu, DP. Ini sekarang DP udah lama nggak masuk DP. Nggak ada yang masuk 30 3355 itu 3355 nggak ada ya. Iya, itu kode keras itu Bu. Keras. Tapi bisa lihat apa Bu Dini ya, kita udah berapa bulan sih nggak ketemu Bu Dini ya. Ini saya lihat kok sekarang Bu Dini tuh jadi kayak apa, dari Liji, kayak bijaksana nih. Waduh, Wah. ini banget. Ini kita perlu bertanya ini. Persiapan. Ini apa yang terjadi? Jadi gitu. nyonya. Iya, nah dari tadi kan kembali kan kita mesti kembali kalau. Nyonya besar. Nah, iya ini pelajaran yang bisa kita ambil nih. Nah ini benar gitu. Enggak. Saya begini karena saya apa ya? Terlalu banyak yang curhat kali ya, jadi akhirnya. Nah, itu Bisa sementara jadi. saya sendiri, gue mau curhat ke siapa Nah, itu gitu dia. kan jadinya kan. Jadi saya kembali lagi ya, itu bersyukur aja gue jadi tempat curhat. Tapi kan kita kan Dari yang memang- tua, jangan salah loh. Dari yang Tua. tua sampai yang Tapi kan kita kan saling mencurhat-curhatan Bu.
di beberapa grup. Nggak apa-apa, Tapi beda. enggak. Tapi gini, intinya gini. Mungkin buat teman-teman bukannya saya ngomongnya. Coba deh kalau bisa kita tuh jangan supaya kita menjadi semangat. Saya pun juga bekerja menginikan apa namanya? Mengencourage teman-teman yang ngajak untuk semangat ya. Iya, jadi kalau bisa begitu. Jadi kita Teman-teman anggota yang lain ya. supaya kita lebih semangat dan saya jadinya mau menolong, bukan menolong, apa sih namanya? Saya Berikan amanah masukan, amanah saya sebagai ketua. Kalau kita diginiin terus lama-lama, aduh capek ya dengan ngeluh-ngeluh gitu. Karena kalau kita lapor ini mengeluh ke pemerintahan. Saya pasti akan diginiin, Bu, nggak cuma Ibu aja yang mengeluh, yang lain-lain juga. Nah kan saya jadi down lagi digituin, benar nggak? Oh iya. Tapi kalau kita dengan berita, Pak, ini teman-teman semangat, ini begini-begini, beda ceritanya, beda ininya beda gitu. Jadi dengan kalau teman-teman kita diinikan dengan semangat untuk gimana Tahun 2020 itu adalah kita saling bahu membahu ya. Asosiasi kan kita membuat plan untuk bagaimana berjalannya acara ya kan. New normal. Supaya kan new normal wedding ya sampai kembali, karena memang istilah new normal yang dihembuskan oleh Pak Presiden kan new normal. Akhirnya kita membuat new normal wedding. Sekarang lagi PPKM level 4. Berarti ntar kita akan membuat lagi simulasi bagaimana pelaksanaan PPKM itu. Apakah itu akan dijalankan atau enggak? Enggak ya? Nggak ada simulasi, Nggak ada karena simulasi kan lagi ya? gedung apa namanya peraturan ya, Hmm? rules dari untuk Dinas Parekraf ya. rules untuk kegiatan resepsi itu semua udah ada. Oke. Gedung kan juga udah dibuka. Hmm. Hanya memang sekarang yang boleh hanya 50 undangan. Ya kan? Kalau dulu kan boleh sampai berapapun, yang penting 25% dari kapasitas gedung. Iya. Benar kan? Ini hanya sekarang ini aja kok. Jadi nggak perlu lagi bikin apa Simulasi. namanya simulasi, nggak perlu. Karena kan kemarin-kemarin juga udah ada dengan hampers, dengan makan di tempat, dengan misalnya mereka buku yang diambilin kayak gimana, dan itu juga sebenarnya udah ada. Jadi saya rasa nggak itu. Cuman tinggal kita melobbying, saya akan melobbying bagaimana supaya ini bisa tetap dibuka lagi seperti dulu. Pokoknya kalau saya sih ngeliatnya gini, kalau kita mengikuti aturan dari pemerintah, sama seperti kalau kita obat, apa kata dokter, mesti minum 3 kali sehari. Nah ini kalau pemerintah, kamu harus begini, ikutin. Kalau memang sudah menurun, mereka juga nggak akan mungkin mau apa namanya, apa sih namanya? Perpanjang. Iya pastinya, pasti kan mereka akan memberi kebebasan buat kita lagi gitu loh. Oke. Masa kita mau dikasih obat terus kan nggak mungkin. Jadi ya kita berharap insya Allah gubernur. Saya sih jujur ya, saya tadi baru dengar bahwa kita sudah bisa jalan-jalan mobilisasi dengan membawa surat vaksin. Itu buat saya sesuatu yang senang ya, tapi saya nggak tahu buat yang lain. Tapi buat saya ini kan berarti ada sedikit pencerahan buat kita di dunia Kalau usaha. saya jalan-jalan harus bawa kartu ATM, Bu. Kalau cuma surat vaksin nggak bisa jadi duit. Kalau kartu Ibu. ATM nggak ada duitnya bagaimana? Yang penting ada ATM-nya. Iya kan? Ibu bawa kartu vaksin. Nggak ada Kalau kartu. saya cuma bawa kartu vaksin aja kok. Iya. Nah, saya seneng aja soalnya cuma muter-muter doang. Kalau teman saya pemegang kunci salah satu mall, dia itu nggak perlu kartu vaksin. Kartu ATM Gue pegang Iya, ya. kuncinya gue pegang. Emang Gitu. katanya bisa untuk belanja ya? Iya. Bisa untuk debit kan enggak ya? Enggak, kartu vaksinnya nggak bisa buat debit kan? Ibu udah seneng loh. Kita kalau Ya seneng lah, bayangin aja orang nggak pernah keluar-keluar, giliran udah dikasih keluar dan cuma bawa modal kartu vaksin. kayak gitu deh, kayak apa namanya burung dalam sangkar, pas buka, Wah. Ini udah berapa bulan nggak keluar ini? Ya dari awal pernah Yang PPKM ini? udah satu bulan setengah ya. enggak dong, kan dari tanggal 3 kita PPKM di bulan Juli. Ya pokoknya gitulah. Ini udah 1 bulan. Iya kan sama di Enggak Kasablanca. Sebelumnya karena ibu saya Oh ibu sebelumnya itu Udah. ibu kena ya. Oh bukan kena. Enggak. nggak pergi kemana-mana dan nggak boleh pergi kemana-mana. Pokoknya apapun yang kita lakukan sekarang ini adalah pertama kita menjaga diri kita biar kita tetap sehat Iya. ya. Betul. Ya seperti memang beberapa yang kita bicarakan yang lalu berbicara juga,
kita juga harus punya akal yang sehat, ya. Berpikir positif. Ya, pasti. berpikir positif. Betul. Nah, berpikir positif. Jangan Juga banyak ngeluh. Jangan Betul. banyak mengeluh. Soalnya ada teman kita yang suka ngeluh terus. Ah, ya Ada loh. ngeluh itu juga boleh, tapi kan sebagai ngobrol. Nah, ini kan sebenarnya kan kita kan ngobrol ini bersilaturahmi, Kalau mempersilaturahmi. bisa kan. jangan mengeluh, Nah, dibuat enjoy aja. iya, dibuat enjoy gitu loh. Itu memang kalau dipikir-pikir dulu waktu dia senang-senang sekian puluh tahun, dia pernah nggak apa namanya Memberikan kesenangan secara memberikan kegembiraannya gitu iya. ya. Giliran cuma dikasih susah 1 tahun lebih aja langsung waduh kayaknya down banget gitu kan. Harusnya kan betul. Kayaknya paling susah banget ya. Iya. Iya, kalau dipikir-pikir kan Jangan kita- nanti Allah marah Nah, sama kita. betul, makanya Iya. saya juga kadang-kadang pikir begitu. Dari kemarin tuh kita udah dikasih kesenangan mau kemana aja, apa aja udah kita lakuin gitu kan. Sekarang cuma 1 tahun lebih kita dikasih seperti ini, tuh kayaknya apa ya, berontak, nggak terima gitu loh. Kayaknya nggak adil juga sih gitu makanya. Sama aja kayak kita apa namanya? Ini sebenarnya ini sih dari ini ya. Sama seperti Nabi Siapa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya. Ibrahim, Yang mau menyembelih anaknya anaknya. Ismail. Ismail. Ujian kesabaran. Nah, itu. Betul, Itu yang ya? kita ambil dari situ. Nah, Berapa tahun dia nggak punya anak, pas dia udah punya anak umur 80 tahun lebih, Dia anaknya disuruh harus mengorbankan anaknya. itu aja. Nah ini nih Mas Reza, kita udah ngobrol udah panjang banget ini. Iya. Panjang lebar. Dari mulai masalah vaksin lah. Kita udah berapa bulan gak ketemu kan? Ketemu Iya. Budi ini cuma lewat video call ataupun WA call ya kan? Betul. Nah ini kan kita tatap muka langsung dan ini mengajaknya juga agak susah nih Budi ini. Hmm. Tapi alhamdulillah Bu, ini 1-2 kata lah dari Ibu harapannya ke depan ini seperti apa nih? Saya sih berharap buat usaha saya, usaha teman-teman semua ya, walaupun memang kita sekarang kondisinya lagi seperti ini, kita tetap optimis Oke? bahwa kita akan bisa lebih baik lagi, akan kita bisa maju. Amin. Ya, kita bisa melewati masa-masa ini, kita ikhlas, terus kita semangat, Ya. harus kuat, harus sabar Ya. ya, untuk mendapatkan yang lebih besar lagi. Amin, amin, amin. Banyak inspirasi dan aspirasi yang kita dapatkan hari ini gitu loh. Motivasinya juga. Motivasi juga Ya. dari seorang Budi ini. Bikin motivasi buat saya. Saya memotivasi diri saya dan Ibu juga. Pertama yang sabar menghadapi kita para anggota ya, teman-teman di PPJI ya. Kedua, ya Ibu menghadapi situasi yang sama dengan Ibu dengan kita juga kan sama kondisinya. Ibu juga jaga kesehatan karena Ibu kan tahun 2022 kan punya planning-planning yang rencana pribadi yang Ibu akan lakukan kan. Ya mudah-mudahan itu terwujud. Amin. Amin. Ya kan? Kita siap menjadi pagar bagusnya atau gimana kita kan nggak tahu ya. Oh ini ada berita lagi nih. Jangan di sesi kedua. Gosip lagi nanti. Bukan gosip, ini fakta. Oh fakta. Berarti nanti Iya. kita ada bersambung nanti. Salah. Doa. Salah. Nah, 2021 akhir. Tuh. Langsung dikonfirmasi. Berarti inspirasi banget gitu loh. Ya Bu ya. Jadi semangat buat Ibu. Salam buat Eyang. Iya, Mudah-mudahan terima kasih. sehat-sehat ya Bu ya. Jangan bikin gosip. Iya. Oh, iya. Namanya Let's Talk ini YouTube gosip nanti nih. Habis itu saya kemana-mana berita. Pokoknya intinya saya harus semangat. Iya dong. Saya barusan dapat penyemangat dari teman saya dari ini aku mau tadinya saya sudah mulai agak kendor ke PPJI, tapi karena teman saya di asosiasi lain yang lebih semangat saya, tetap PPJI harus mempunyai program kerja berjalan terus untuk kalau bisa kita tetap nomor 1 Ya dalam dong. program kerja. Saya jadi akhirnya mulai Berpikir lagi ya? untuk mendapatkan kreatif apalagi yang saya harus bikin apa dengan kita membuat satu program kerja yang bagus dan kita ditiru dengan yang lain, berarti kan kita leader. Iya. Berbanggalah buat PPJI, Sip. semoga menjadi leadernya di asosiasi yang serupa. Amin. Baik, Oke, terima Topper. kasih. Demikian perbincangan kita ya maksudnya. Ya.
yang sudah banyak dibicarakan oleh Bu Dini. Jangan lupa nih subscribe, like, and comment, Like, comment. Bunyiin loncengnya sih. Karena gratis, Ya? gratis. Karena gratis ya? Gratis. free of charge. Free of charge. Oke. Baik. Makasih Bu Dini. Sama-sama, terima Untuk kasih sekian, Reza, terima Pak kasih. Musli. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's talk it.